saya. Mungkin teman-teman udah melihat beberapa video yang saya udah buatkan di ini. Pertama video review, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi. Kedua adalah fitur pengetesan keamanan Quid, maksudnya keamanan di fitur transmisi. Tapi sekarang kita akan membawa mobil ini ke jalan raya untuk merasakan bagaimana impresinya, kenyamanan, akselerasi dan kehematan dan lain sebagainya. Apa saja yang harus diperbaiki dan fitur-fitur keunggulan yang ada di Quid. Sekarang saya membawa Quid Climber AMT. Ini varian facelift, bukan varian terbaru, dan baru saja muncul di bulan Mei tahun 2020. Dan Quid ini ditawarkan dengan dua varian, yaitu tipe Icon dan tipe Climber. Jadi tipe Climber ini adalah trim paling tinggi sekaligus varian transmisi AMT. Seperti apa rasanya? Ikuti video ini. Oke, sekarang saya udah di dalam kabinnya Renault Kwid Climber AMT. Di sini kita kan sedikit aja ngebahas interior karena kita kita akan langsung fokus ke tes jalannya. Di sini kita bisa lihat nuansa dashboardnya, dia kombinasi, dia tuh black sama aksen warna orange. Cukup menarik di dalam Kwid ini, walaupun memang tidak ada bahan empuk sama sekali di bagian door trim maupun di dashboard, karena memang harganya dia cukup murah, tidak begitu mahal, 155 juta untuk yang transmisi MT yang Icon. Yang AMT dia 164 juta rupiah OTR Bandung. Itu yang Climber, yang mobil tes kami kali ini. Untuk posisi mengemudi, ini posisi mengemudinya dia tidak terlalu ergonomis, tapi cukup lah buat orang setinggi saya. Walaupun dia tidak ada pengaturan setir, dia tidak ada tilt maupun teleskopik, dan pengaturan kursi juga dia nggak ada Hegistar, jadi nggak ada pengatur ketinggian kursi. Tapi itu cukup lah buat orang setinggi saya. Saya tingginya 178 cm dan posisi mengemudinya dia cukup nyaman, cukup ergonomis. Tapi memang kalau buat orang yang tinggi mungkin di bawah 160 cm itu memang agak sedikit kerendahan. Dan posisi mengemudi ini memang agak tinggi. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung tes mobil ini ke jalan raya. Yang langsung terasa ketika kita membawa Kwid ini adalah setir yang sangat enteng dan halusan mesin, walaupun dia hanya 3 silinder. Begitu kita bawa Kwid ke jalan raya, ini rasanya halus. Yes, mesinnya halus dan dia tuh jalannya tuh santai. Jadi kita bawa kayak gini tuh nggak perlu merasa apa gitu, gimana ya. Jadi begitu kita bawa nih setirnya, pertama ini enteng banget setirnya. Jadi kalau saya pegang setir aja pakai satu jari ini masih bisa banget. Bahkan kita tuh nggak perlu pakai tenaga ekstra buat memindahkan lingkar setirnya ke kiri ke kanan. Jadi memang Kwid ini setirnya enteng sekali. Bahkan ya masih ada feel gitu, masih ada rasa, tapi nggak begitu banyak. Dan di dalam kota aja dia halus, walaupun dia ada sedikit suara getaran di roda. Ya memang ada sedikit getaran, tapi nggak begitu banyak getarannya. Tapi overall saya nilai ini baik, Kwid Climber AMT. Lantas bagaimana dengan tarikan dari Kwid ini dan bagaimana bagian suspensi ketika kita berada di jalan tol? Begitu kita masuk ke tol, tarikan dari Kwid ini memang tarikannya ini lumayan responsif. Dia walaupun dia memang agak sedikit delay sedikit tadi pas lagi saya injek gas. Nah, begitu kita udah gas, dia langsung dia tuh ada jeda. Memang jedanya nggak lama sih, paling 1-2 detik. Tapi begitu udah lebih dari itu, langsung dia halus. Suspensinya memang dia tergolong empuk sekali. Dia memang nyaman untuk dibawa ke dalam kota, dan memang dia bantingannya dia cukup empuk, dia pas. Jadi nggak mantul, dia nggak terasa kaku dan keras, tapi dia tuh karakternya dia cukup dewasa. Memang nggak dewasa banget, tapi dia lumayan lah meredam guncangan tuh cukup baik. Nah nih, juga begitu kita manuver, dia memang dia cukup stabil memang, tapi ada memang sedikit agak limbung, tapi limbungnya tuh nggak parah-parah amat. Dibandingkan yang pre-facelift, dia memang terasa sekali limbungnya, tapi di facelift ini dia cukup oke, dia cukup normal dan cukup pas. Nah, ini aja saya bawa ke jalan tol, dia kecepatan konstan aja 90 km per jam. Ini dibawanya sangat santai dan
kita tuh nggak perlu usaha seperti yang di quit sebelumnya, karena quit sebelumnya itu memang benar-benar melayang kalau kita bawa ke jalan tol itu. Tapi kalau kita udah bawa di jalan tol, di quit phase ini yang transmisi AMT, dia halus dan dia instan tenaganya. Dia memang masih ada sedikit lag apabila kita lagi pindah gigi gitu, dia memang agak sedikit nge-lag, tapi sisanya dia normal-normal aja, dia nggak begitu buruk dibawa ke jalan tol ini. Untuk peredaman kabin di bagian atas dia semua cukup baik, tapi yang sangat terasa adalah peredaman di suara ban. Memang dia velgnya memang agak kecil, dia 14 inci, tapi begitu kita bawa ke jalan yang cukup kasar, dia memang ada suara yang ada suara grrr gitu. Itu mestinya bisa diperbaiki juga di bagian peredam suara ban, karena peredam suara ban ini cukup terasa, apalagi dibawa di jalan tol. Di tol itu benar-benar terasa. Begitu kita bawa kecepatan konstan di 90 km per jam aja, dia hebat sekali. Satu banding 31,6 tadi saya cek di MID, dia kisaran 31 sampai 32 km per liter, dan itu benar-benar irit untuk city car seperti ikut ini. Dan bagaimana dengan transmisi AMT-nya? Untuk AMT-nya memang saya rasa memang AMT-nya ini oke, dia agak mirip seperti transmisi otomatis konvensional, tapi begitu kita mau pindah gigi memang dia ada jeda. Jadi suaranya tuh kayak gini, kayak ngeng. Jadi kayak seolah-olah dia tuh giginya terpindah secara otomatis. Memang dia transmisinya AMT itu dia dipindahkan dengan ini ya, dengan tuas elektronik. Jadi kita tuh nggak perlu pindah gigi, tinggal main gas dan rem seperti transmisi otomatis biasa. Dan bagaimana dengan kecepatan 100 km per jam? Dia mesinnya berputar di berapa RPM? Dia berputar di 3000 RPM, dan memang masih agak tinggi untuk mesin seperti quid ini. Dan dia juga suaranya juga memang agak sedikit bising kalau kita dibawa ke jalan tol. Dia memang ada suara getaran juga, dan memang saya tidak begitu ini ya, agak sedikit terganggu dengan suara bisingnya ketika kita bawa ke jalan tol. Dan dia memang ada getaran dari suara ban, bukan dari peredam. Tapi peredamannya saya rasa overall dia cukup baik, dia meredam suara cukup baik. Tapi memang kalau ada suara truk atau suara motor yang sangat bising, itu benar-benar sangat masuk ke dalam kabin mobil. Yang banyak dipertanyakan di quid ini adalah bagaimana ketika kita bawa di tanjakan, karena transmisi quid ini tidak ada pilihan manual sehingga kita hanya bisa mengoperasikannya di gigi D. Lantas bagaimana ketika di tanjakan? Kita coba berhenti, apakah dia masih kuat untuk tanjak? Nah, ini posisi mobil saya udah di D dan tidak lakukan apa-apa. Dan begitu kita lepas rem, dia memang agak turun karena dia tidak ada fitur HSA, dan memang karena AMT dia tuh kita perlu memindahkan rem ke gas tuh mesti agak cepat. Jadi Anda juga harus hati-hati, apalagi Anda yang baru belajar nyetir. Bahkan saya nggak perlu usaha yang terlalu tinggi untuk menanjak di mobil ini, karena dia putaran mesin dia cuma di kisaran 1000 sampai 3000 RPM. Jadi memang untuk menanjak seperti ini dia nggak begitu sulit. Sekarang kita akan tes sekali lagi. Ini tanjakannya lebih curam lagi dan lebih ekstrim. Bagaimana kalau kita lepas? Nah, dia memang turun, tapi agak sedikit menahan si ininya. Tapi begitu kita bawa, ini saya bawanya gasnya nggak terlalu pol. Ini tanjakannya udah cukup curam dan melewati jembatan, dia kuat ternyata. Jadi Anda nggak perlu usaha yang terlalu tinggi untuk nginjek gaspol sampai dalam untuk melakukan penanjakan di quid ini, karena dia tenaganya ada lumayan gitu, nggak begitu effort tapi dia lumayan. Nah, kita bawa lagi nih ke tanjakan. Nah, Anda nggak perlu usaha yang terlalu tinggi untuk nginjek gas terlalu pol di tanjakan, karena nih udah cukup untuk dibawa tanjakan baik yang curam maupun enggak tuh dia cukup pas di quid ini. Lantas bagaimana performa dari quid ini? Sekarang kita akan tes 0 sampai 100-nya
seperti apa. Matikan AC, start race, kita gas. Ya, ini takannya masih ada, dia memang agak sedikit lambat. Ya, 0 sampai 100 km per jam dia tuntas dalam waktu 23 detik. Memang karena ini transmisi AMT, memang jadi pas begitu kita start up dia memang agak sedikit lambat responnya. Jadi memang pas start aja dia ada getaran dikit, tapi pas dia memilih gigi memang ada suara ciri khas AMT yang ngeng, itu buat perpindahan gigi. Sedangkan untuk hal konsumsi BBM, Kwid ini mampu mencatat 14,8 km per liter untuk rute dalam kota. Sedangkan di rute tol, Kwid ini mampu mencatat di kisaran 22-23 km per liter. Bahkan Kwid ini pernah dibawa oleh pihak andalan grup dari Bandung hingga Jogja pulang pergi tanpa mengisi tangki sekalipun. Dan mobil ini pernah dibawa oleh pihak andalan grup, retail andalan Bandung Jogja PP, dan itu konsumsi BBM-nya sangat efisien. Dia menggunakan bahan bakar oktan 92 dan dalam satu tangki full dia nggak perlu ngisi bensin. Bandung Jogja sekali jalan, dan itu konsumsi BBM-nya bisa 34 km per liter. Luar biasa untuk Kwid dengan mesin yang sangat mungil. Dia 1000 cc 3 silinder, walaupun memang beda settingan tenaga dibandingkan Triber, tapi saya sangat mengapresiasi ini mobil yang sangat irit BBM, dan meskipun dia larinya agak sedikit lambat. Nih, ini saya sekarang bawa kecepatan 60 km per jam aja dia 1:60, tapi dalam real time loh. Di sini kita bisa lihat secara real time konsumsi BBM dia tuh sangat irit. Bahkan ini juga pernah dibawa ke Jogja, dan memang dalam satu tangki full, walaupun dia kapasitas tangkinya kecil banget, dia cuma 28 liter, tapi itu konsumsi BBM-nya sangat irit. Bisa dalam satu tangki Bandung Jogja tanpa mengisi bensin. Meski begitu, kami sebenarnya mengharapkan fitur ini ada di Kwid, tapi sayang fitur tersebut absen di Kwid facelift ini. Tapi harus diakui, Kwid ini masih ada beberapa yang agak mengganggu. Yang pertama itu adalah mobil ini walaupun dia pengaturan AC-nya sangat lengkap, tapi sayangnya belum ada rear wiper dan rear defogger. Ini yang harus diperhatikan juga di Kwid. Apalagi kalau lagi hujan gede, itu agak sulit untuk melihat pandangan di belakang karena tidak ada rear wiper maupun rear defogger. Kemudian yang kedua adalah meskipun mobil ini memiliki AC dengan pengaturan outboard yang lengkap, bahkan sampai ada heater, tapi begitu kita misalkan di bawa mobil ini dengan kecepatan di bawah 10 km per jam alias kita lagi stop and go, dia AC-nya agak kurang begitu dingin. Jadi memang putaran fan-nya tuh dia agak kurang kencang, sehingga memang AC-nya agak kurang begitu dingin. Tapi begitu kita misalkan bawa kecepatan konstan kayak gini, dia tuh AC-nya dingin, dia dingin sekali. Dan satu lagi yang agak mengganggu lagi adalah kursi belakangnya, walaupun dia sudah ada armrest, tapi headrestnya dia belum yang model adjustable, dia masih model yang fix alias metu. Walaupun dia di bagian depannya dia headrestnya masih fix, tapi dia ya masih bisa menapak kepala lah buat orang setinggi saya. Tinggi saya 178 cm. Tapi di lain sisi, Kwid juga memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh rivalnya. Satu fitur yang saya apresiasi di Kwid ini adalah fitur head unitnya yang sudah super Apple CarPlay dan Android Auto. Ini meskipun bukan pertama di kelasnya, karena pertama di kelasnya adalah Picanto, kemudian ini Kwid. Tapi dengan harga yang tidak begitu tinggi, Anda juga sudah punya fitur tersebut, fitur Apple CarPlay dan Android Auto di Renault Kwid ini. Bukan cuma di tipe Climber ya, karena di tipe Icon pun dia juga dapat fitur ini, fitur Apple CarPlay dan Android Auto. Lantas yang saya apresiasi kedua adalah dia juga sudah punya fitur auto lock. Jadi kalau misalkan kita udah bawa kecepatan 10 km per jam, dia mobil udah akan mengunci secara otomatis
Kemudian yang ketiga itu adalah dia memiliki fitur DRL alias Daytime Running Light. Ini benar-benar terang dia DRL-nya, dan ini benar-benar hanya ada di Quid yang punya DRL yang lancip lurus gitu. Hal positif di Quid ini adalah speedometernya dia yang sudah digital, walaupun tidak ada penutup frame kaca di bagian speedometer, tapi itu tidak masalah karena kita cuma bisa melihat tampilan displaynya seperti apa, apanya seperti apa gitu. Dan satu lagi adalah harganya yang sangat terjangkau. Oke, lantas bagaimana dengan harga Quid ini? Quid ditawarkan dengan dua varian, yaitu varian Icon sama Climber. Varian Icon adalah varian entry yang memiliki transmisi manual 5 speed, sedangkan yang Climber ini dia menggunakan transmisi otomatis 5 speed, ya AMT sebutannya. Dibanderol dengan harga 164 juta rupiah. Itu sudah sama diskon harga yang Climber AMT ini. Tapi yang tipe Icon alias entry levelnya dari Quid, dia ditawarkan harga 155 juta rupiah. Itu sudah sangat masuk akal, walaupun mobil ini tidak masuk secara skema cek-cek karena Quid ini masih CBU dari India. Jadi begitu aja mungkin test drive mengenai Quid Climber. Jangan lupa Anda klik like, berikan juga kolom komentar di bawah, dan pastikan subscribe channel saya bagi yang belum. Dan saya pertama-tama ucapkan terima kasih bagi Renault Andalan Bandung yang udah mengizinkan dan membawa mobil ini untuk juga, dan follow juga Instagram mereka di sini @Renault Andalan, dan juga Instagram saya. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.